warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Prastiwi, NIM 212101404073. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum, yang mana inovasi kurikulum di sini dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, ataupun tindakan dalam bidang kurikulum maupun pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan suatu masalah di dalam pendidikan. Selanjutnya, dasar pemikiran, yang mana upaya pembaruan pendidikan khususnya di dalam bidang kurikulum dan pembelajaran mengamati pengembangan kurikulum di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum di Indonesia ini bersifat formal, yang mana inovasi kurikulum ini muncul karena adanya masalah yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari yang sudah tertera di gambar di sini. Nah, di sini dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan usaha sadar dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan, menghasilkan, dan memperkenalkan ide atau gagasan pembaharuan yang lebih baik sebagai jalan keluar mengatasi masalah. Maka dalam melakukan inovasi kurikulum bukan hanya sebagai tindakan untuk menjumlahkan atau menambahkan unsur setiap komponen pendidikan, melainkan sebagai tindakan untuk kembali mengatur kembali jenis dan sistem kurikulum. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi kurikulum. Jenis-jenis inovasi kurikulum itu terbagi menjadi dua, top-down innovation dan bottom-up innovation, yang mana top-down innovation merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan atau meningkatkan efisiensi. Yang kedua, bottom-up innovation, yang mana dibuat berdasarkan ide, pikiran, kreasi, inisiatif sekolah, guru, atau masyarakat. Inovasi ini jarang digunakan karena bersifat sentralistik. Selanjutnya, macam-macam strategi inovasi. Di sini macam-macam strategi inovasi itu ada 4. Yang pertama, strategi fasilitatif. Artinya, untuk mencapai suatu tujuan perubahan, maka harus ada yang namanya penyediaan fasilitas. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang mana di dalam strategi pendidikan ini menyampaikan informasi untuk melakukan suatu tindakan di dalam pendidikan. Yang ketiga, strategi pemaksaan atau strategi paksaan, yang artinya bahwa dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Yang terakhir, strategi bujukan, yang mana di dalam strategi bujukan ini untuk mencapai perubahan sosial dengan cara membujuk dari dalam suatu pendidikan. Selanjutnya, di dalam inovasi kurikulum ini ada hambatan-hambatan yang ada di dalam inovasi kurikulum. Yang pertama, estimasi yang tidak tepat. Yang kedua, konflik atau motivasi. Yang ketiga, inovasi yang tidak berkembang. Yang keempat, masalah finansial. Yang kelima, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan sosial. Setelah itu, ada ruang lingkup inovasi kurikulum. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Selanjutnya ada bentuk inovasi kurikulum. Di situ ada tahun 2004 yang mana menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 1975 di situ mengenal strategi pembelajaran PSSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Setelah itu tahun 1994 di situ menggunakan sistem catur wulan, lebih banyak menggunakan pendekatan seperti kurikulum 2004. Sedangkan yang terakhir tahun 1984 yaitu diberlakukan sistem kredit dan pendekatan keterampilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.